Bapak dan Ibu sekalian, kami sampaikan untuk dokumen lainnya yang kita minta pada pengusulan kali ini setelah Bapak dan Ibu mengunggah dokumen, yang pengunggahannya kita mulai dari tanggal 12 April, 13 April sudah bisa di-upload sampai dengan berakhir nanti pada tanggal 20 April. Nah, di dokumen-dokumen ini Bapak dan Ibu, setelah dokumen selesai diunggah, maka akan diadakan penilaian oleh tim penilai terhadap dokumen tersebut. Jadi kami harap dokumen yang diunggah tersebut adalah dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau bisa adalah dokumen asli dari masing-masing bukti fisik tersebut. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang pernah mengikuti kegiatan pengembangan diri, tetapi belum ada sertifikatnya dari panitia penyelenggara, maka Bapak dan Ibu cukup melampirkan surat tugas sebagai pengganti. Surat tugas sebagai pengganti untuk Bapak dan Ibu kumpulkan sebagai bukti pengembangan diri. Surat tugas atau surat undangan. Kemudian setelah Bapak dan Ibu dari pengusulan tersebut, Bapak dan Ibu diharapkan untuk menyiapkan dokumen yang akan dikumpulkan ke BKD. Dokumen yang dikumpulkan BKD ini kami tidak bisa mengumpulkannya dalam bentuk soft file karena memang dari BKD sendiri itu sudah mengisyaratkan untuk pengumpulan dalam bentuk dokumen resmi. Maka dokumen kenaikan pangkat itu kami tunggu mulai dari tanggal 30 April sampai dengan 7 Mei. Isi dari dokumen itu adalah sebagai berikut. Pertama adalah salinan SK CPNS dan PNS, kenaikan pangkat, kemudian penyesuaian ijazah, penyesuaian masa kerja, sampai kepada yang terakhir adalah dokumen salinan sah sertifikat pendidik bagi yang pertama kali, kemudian sertifikat program induksi bagi yang sudah mengikuti program induksi. Nah, ini dokumennya, ini Bapak dan Ibu tidak diupload. Dokumen yang untuk ke BKD ini tidak diupload karena dokumen ini harus mendapatkan pengesahan dari masing-masing atasan langsung. Pengesahan itu adalah legalisir dari atasan langsung untuk dokumen-dokumen tersebut. Dokumen ini kami tunggu paling lama tanggal 7 Mei. 7 Mei dokumennya sudah harus masuk ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah. Itu Bapak dan Ibu untuk langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyusunan angka kredit periode Oktober 2020 dengan keterbatasan yang ada yang kita alami karena Bapak dan Ibu harus bekerja dari rumah dan kita pun bekerja dari rumah. Nah, kami membuka untuk kita sesi tanya jawab karena saya rasa file ataupun video tutorialnya pun sudah kita bagikan ke masing-masing peserta dan sudah di-share ke media sosial juga. Nah, dari dokumen-dokumen itu Bapak dan Ibu, kira-kira tahapan-tahapan itu kira-kira kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan dengan menghidupkan mic masing-masing dari audio Bapak dan Ibu. Kami silakan. Izinkan Zoom untuk mengambil gambar. Anak aja Ibu. Tidak usah. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Selamat pagi Pak Idras. Iya, silakan Bu. Bu Mala Indra. Ya, Bu Mala Indra. Iya, terima kasih Pak. Baik. Ini Pak, saya mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama, tadi Bapak mengatakan bahwa registrasi calon pengusul itu ada pada link, Pak ya? Iya, betul. Itu maaf Pak, karena saya ini terlambat mungkin mengupdate data informasinya dari Bapak. Jadi sampai hari ini saya belum melakukan registrasi pada link yang Bapak sebutkan tadi. Jadi mohon Pak nanti bisa diinformasikan ulang Pak linknya Pak. Oke, baik. Alamat linknya Bapak dan Ibu bisa akses di sini. Sebentar. Saya tunjukkan
bisa mungkin kebaca nggak ya? Di sini ada PowerPoint yang saya tampilkan. Bapak dan Ibu bisa baca di ini Bu, linknya registrasi nomor 1. Kebaca Bapak Ibu? Oh iya, ya. Ya. Baca ya. Boleh Baca dicatat. Pak. Baik. Registrasi melalui http kemudian bit.ly cross 2rg dan seterusnya. Kalaupun nanti Bapak dan Ibu kesulitan mendapatkan link ini, kan kami share kembali, atau Bapak dan Ibu nanti bisa melihat di surat edaran kita. Demikian. Satu lagi Pak. Baik, silakan. Maaf Pak. Ya. Satu lagi Pak. Baik. Begini, dari keterangan Bapak tadi bahwa dokumen yang disampaikan ke Dinas Pendidikan itu adalah dokumennya banyak dalam bentuk PDF ataupun beberapanya soft file, ya, karena kondisi kita sekarang. Betul. Tapi ada yang dokumen yang harus disampaikan ke BKD, Ya. itu dalam bentuk berkas seperti biasa, Pak ya. Ya, betul. Ininya. Yang ingin saya tanyakan itu, Pak, apakah dokumen-dokumen yang nanti di-upload maupun yang dikumpulkan ke BKD itu masih sama dengan dokumen-dokumen yang sebelumnya sudah pernah diumumkan pada berkas kenaikan pangkat periode April 2020 kemarin, Pak. Oke. Dokumennya sama. Ya, pengusulan kemarin, Pak. Sama dokumennya. Sama, Dokumen, Pak ya? Ya, betul. Dokumen yang kita kirimkan ke BKD itu bentuknya sama. Cuma yang perlu diperhatikan bersama adalah SKP. SKP-nya Ya. kalau periode kemarin kan tidak ada SKP 2019. Ya. Ya. Ya, nah untuk periode Oktober ini SKP 2019-nya harus dikumpulkan. Seperti itu. SKP 2019. Iya. Itu saja perbedaannya. Pak, yang lain sama. Pak, ya, Pak, satu lagi, Pak ya. Boleh, silakan. Satu lagi, Pak. Mohon sarannya. Saya, Pak, saya TMT terakhir, saya akan mengusulkan dari 3B ke 3C, Pak. TMT tahun terakhir saya di PAK itu adalah 1 April 2017, Pak ya. Yeah. 2017. Terakhir waktu saya mengikuti sosialisasi pada tahun kemarin, Pak ya, di Dinas Pendidikan, bersama dengan Bapak langsung yang menyampaikan sosialisasinya, di situ menyebutkan bahwa boleh tidak mencantumkan penghitungan pada ya, boleh tidak mencantumkan penghitungan angka kredit pada Dupak, Pak ya. Karena itu biasanya jadi kendala tersendiri bagi guru-guru untuk mengusulkan ketika kenaikan pangkat ini, Pak, penghitungan di angka kreditnya. Oke. Baik. Yang saya mau tanyakan, Pak, ya. Saya setelah menghitung sendiri, itu artinya saya ada tambahan 1 semester. Itu bagaimana itu, Pak? Saya di periode terakhirnya kan di 2017, Pak. Berarti kan 17, 18, 19 itu 3 tahun, 6 semester. Kemudian karena kemarin saya, setelah saya hitung ulang, itu ada masih takutnya tidak kecukupan angka, seperti itu Pak ya, ininya. Maka saya mencoba kembali mengusulkannya di semester ini. Maksudnya di periode ini. Bagaimana itu Pak? Oke. Cara penghitungannya itu Pak maksudnya. Terima kasih Pak. Baik Bapak dan Ibu, untuk jadi perhatian bersama, bahwa pada periode Oktober 2020 ini, kami tidak mewajibkan Bapak dan Ibu untuk melampirkan Dupak atau daftar usulan penilaian kredit seperti biasa. Jadi tabel Dupak itu tidak diwajibkan karena kita tidak minta Dupak dalam bentuk fisik. Bapak dan Ibu mungkin per tahun-tahun sebelumnya kan minta Dupak kan yang tebal, kemudian dengan lampiran SK pembagian tugas yang per tahun. Nah itu kita tidak minta, kita cuma minta dikirimkan dokumen yang seperti di edaran, kita permudah, seperti misalnya Dupak kita hapuskan, tidak perlu dikirimkan. Kemudian yang kedua, SK pembagian tugas bersama tidak perlu.
cukup digantikan dengan PK guru. PK gurunya bukan yang tebal itu Bapak Ibu ya, tapi lampiran 1D atau lampiran terakhirnya. Lampiran 1D yang perlu Bapak kumpulkan, Bapak dan Ibu kumpulkan di situ adalah lampiran 1D-nya yang ada nilai angka kreditnya. Kalau misalnya golongan 3A itu 10,5, golongan 3B 9,5, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi yang perlu disampaikan adalah bukti fisik. Nah, termasuk laporan pengembangan diri pun seperti dulu ada resum, ada materi, itu kita tidak minta lagi. Cukup Bapak dan Ibu scan sertifikat, piagam, surat keterangan, atau kalaupun tidak ada surat tugas sebagai bukti bahwa Bapak dan Ibu adalah peserta dari kegiatan pengembangan diri tersebut. Seperti itu, Bu. Jadi lebih mudah dan lebih simpel. Tujuannya agar tidak Bapak dan Ibu pun tidak cukup lama untuk menyusun dokumen tersebut. Demikian. Baik, ada lagi, Bu? Cukup? Cukup dulu, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Baik, ya, silakan. Bu Mardiati ya? Ya, silakan Bu Mardiati. Saya mau nanya nih, oke. Untuk yang poin 16 Pak ya, untuk yang scan PDF itu. Baik. Itu kan saya kan pernah ya. Dupak itu tahun 2010 Pak ya, 4A. Nah, yang saya mau tanyakan yang surat keterangan sertifikat piagam itu ada nggak maksimalnya berapa lembar gitu Pak? Nggak usah banyak-banyak, misalnya berapa lembar saja yang harus di-upload tuh ya. Kemudian yang kedua yang saya mau tanyakan untuk yang kami kepala sekolah, berarti yang melegalisir itu kepala dinas Pak ya? Iya, betul. Oke. Baik Bu, saya jawab dulu ya Bu. Saja dulu Pak. Baik. Iya, ya. Untuk bukti fisik pengembangan diri, itu Bapak dan Ibu cukup melampirkan atau men-scan dalam bentuk PDF adalah sertifikat, kalau dia ada sertifikatnya. Kemudian piagam. Kalau tidak ada piagam dan sertifikat, surat keterangan. Kalau itu pun tidak ada, surat tugas atau surat undangan. Nah, dari beberapa itu di-scan. Kalau untuk jumlah minimal dan maksimal, kalau saran kami untuk dikumpulkan semua. Karena kalau tidak dinilai, maka nilainya pada saat periode berikutnya akan hangus atau tidak terhitung. Jadi lebih baik semua bukti fisik yang Bapak Ibu dan punya untuk periode penilaian tersebut dikumpulkan. Tujuannya agar ternilai. Nanti kalau dia tidak dikumpulkan, maka nilainya akan hangus, Bu. Seperti itu. Jadi semakin banyak, semakin baik. Nah, seperti itu. Baik, ada lagi, Bu? Untuk yang pemberian nama, oke. Untuk yang pemberian nama, poin nomor 23, semua dokumen diberikan nomor urut atau angka dan nama file, Pak ya? Ya. Berarti nama filenya sesuai dengan yang Bapak buat ini. Oke. Ya, betul. Betul. Jadi hanya surat keterangan aktif organisasi profesi lengkap ya. Ya. Oke, Pak, itu aja dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, silakan. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Kami persilakan, mungkin ada lagi. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, Bu Supriyatni. Bu Supriyatni. Oke, silakan Bu Supriyatni. Ya, Bu Supriyatni silakan. Selamat pagi Pak Esdras, terima kasih atas waktunya. Baik. Ada yang akan saya tanyakan. Yang pertama untuk dokumen yang disetorkan kepada BKD. Untuk SKCPNS, PNS, dan ijazah itu legalisirnya bagaimana? Apakah boleh kepala sekolah atau lembaga yang mengeluarkan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kenaikan pangkat 3C mengenai karya ilmiah atau sejenisnya, itu harus... Halo Pak? Iya, silakan. Silakan. Yang kedua, untuk mengenai kenaikan pangkat 3C mengenai karya ilmiah atau sejenisnya, itu harus memenuhi syarat berapa poin? Apakah 2 atau 4? Oke. Terus yang ketiga, jika di angka kredit lama, syarat kenaikan pangkat itu kan 200 poin, Pak ya, 3C. Jika di angka kredit lama itu misalkan 163, apakah tetap menambah 50 poin itu atau menambah
37 untuk mencapai 200. Terima kasih, itu aja Pak. Baik, pertanyaan pertama saya jawab dulu. Untuk ijazah, kalau kenaikan pangkat pertama, misalnya dia pada saat ini posisi PNS tapi baru naik pangkat pertama untuk ke 3B, maka ijazah yang dilampirkan harus ijazah yang dilegalisir oleh universitas atau pihak berwenang dari dari diktinya, Direktorat Perguruan Tingginya. Kalau dia kenaikan pangkatnya pertama juga untuk melampirkan ijazah S1-nya, misalnya pada saat sekarang dia golongan 2C untuk naik ke 3A, dan ijazah S1 itu diperhitungkan sebagai nilai angka kredit, maka juga harus dilegalisir oleh pihak universitas. Nah, tetapi kalau kenaikan pangkatnya ini adalah kenaikan pangkat kedua dan tidak memperhitungkan nilai pendidikan atau ijazah, maka tidak usah dilegalisir. Dikosongkan saja, tidak perlu dilegalisir oleh kepala sekolah dan tidak perlu juga dilegalisir oleh pihak universitas. Cukup di-scan saja. Difotokopi saja maksudnya, Bu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karya ilmiah. Kalau tabelnya mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu ya. Seperti golongan 3B ke 3C itu membutuhkan angka kredit untuk publikasi ilmiahnya itu minimal 4. Nah, 4 itu dapat diambil dari publikasi ilmiah karya tulisnya itu bisa dalam bentuk PTK, diseminarkan itu langsung 4, atau makalah, satu makalahnya dinilai 2, berarti dia butuh paling tidak 2 makalah untuk naik ke 3C. Jadi tabelnya masing-masing berbeda. Kalau golongan 3B ke 3C dia butuh 6, begitu seterusnya. Sampai dia kalau golongan 4A ke 4B dia butuh 12 karya ilmiah atau publikasi ilmiah. Maka dia wajib mengumpulkan makalah-makalah tersebut. Nah, pertanyaan menariknya nanti adalah bagaimana kalau ternyata soft file dari makalah tersebut sudah tidak ada lagi. Bapak dan Ibu tidak bisa mengirimkan. Kalau dia dibuat mungkin 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, kita masih kasih dispensasi Bapak Ibu ya. Boleh untuk tidak dikumpulkan soft file-nya. Cukup dengan surat keterangan atau pengesahan dari atasan langsung. Tapi kalau dia baru dibuat tahun ini atau tahun sebelumnya, saya kira masih bisa lah Bapak dan Ibu mencari soft file-nya untuk segera diupload. Nah, kemudian yang ketiga tadi dari Bu Supriyatni terkait angka kredit sisa. Jadi Bapak dan Ibu lihat saja di pak terakhir, misalnya tadi ada guru golongan 3B, di pak terakhirnya 163. Sedangkan untuk naik ke 3C dia butuh angka kreditnya totalnya 200. Ya Bapak dan Ibu tinggal melengkapi sisanya saja, kumulatif sisanya. Jadi dia butuh mungkin sekitar 37 untuk bisa naik ke pangkat 3C atau ke nilai 200. Tapi lebih baik kalau lebih daripada nilai minimalnya yang diusulkan. Sehingga ketika ada dokumen yang tidak diakui oleh tim penilai, nilai yang sisa tersebut dapat menutupi kebutuhan dari angka kredit sebelumnya. Gitu. Demikian Bu, silakan. Ada terima lagi? kasih Pak penjelasannya. Baik. Cukup Pak, makasih. Oke, ada lagi Pak Giri mungkin? Atau boleh? Halo? Ya, silakan Pak, silakan. Ya, mau nanya yang terkait di publikasi ilmiah, Pak. Ya. Yang di publikasi ilmiah. Bagaimana kalau misalnya bukunya itu adalah buku antologi? Ya. Apa saja yang harus dilampirkan, Pak? Oke. Kalau buku antologi, yang buku antologi itu contohnya misalnya dalam penulisan suatu buku, Bapak dan Ibu lebih dari satu penulis. Lebih dari satu penulis. Yeah. Misalnya ada satu penulis utama, kemudian 2 penulis pembantu atau penulis kelompoknya. Nah, itu cukup dipoto aja, atau kalau misalnya tidak bisa di-scan,
difoto saja cover halaman dari buku tersebut, kemudian daftar isi, dan Daftar kalau isi. kalau misalnya buku tersebut sudah ada ISBN, biasanya di sebelum cover itu ada keterangan terdaftar ISBN-nya. Itu cukup itu saja difoto dan dikumpulkan sebagai bukti, Pak. Demikian. Plus karya yang kita yang satu itu ya. Karyanya tidak perlu dikumpul karena kita kan tidak minta bukti fisik. Jadi kami percaya dengan Bapak dan Ibu ketika mengumpulkan itu, makanya kita minta surat pernyataan terhadap keaslian dokumen agar nanti ketika ada yang meragukan nilai bukti fisik tersebut, kami sudah punya pegangan surat pernyataan tadi. Seperti itu, Pak. Jadi boleh dipoto saja, tidak perlu diantarkan. Seperti itu. Baik. Ya, terima kasih, Pak. Silakan. Ada lagi Bapak Ibu yang kurang jelas? Silakan hidupkan saja mic-nya yang mau bicara. Untuk satu lagi, Pak. Oke, boleh. Silakan Pak Giri. Untuk yang kegiatan ya. Ya, sebentar ya. Saya cari dulu ya satunya di mana. Ya, untuk yang kegiatan penunjang, misal kita diundang menjadi pembicara ya dalam kegiatan penulisan karya ilmiah, kalau misalnya kita tidak diberikan piagam pada saat kegiatan itu, berarti cukup surat tugas dan daftar hadir kegiatan. Ya, oke. Ya Pak, boleh. Ya. Bentar. Itu di mana ya? Bentar. Itu. Ya baik Pak. Itu ntar. Saya cari dulu ini di mana yang lagi loading. Toshiba. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Oke, cukup Pak. Baik. Terima kasih Pak. Ada lagi yang mau? Ya. Oke. Ya, silakan Bu Novita ya. Siapa ini? Yang mau? Ya, ada lagi mau ditanyakan siapa? Bu Sopriani mungkin? Sopriawati? Atau siapa? Silakan angkat tangan aja Pak, biar saya aktifkan mic-nya. Kalau memang tidak bisa mengaktifkan dari situ. Oh ya, Bu Romiati. Baik. Baik. Saya klikkan dulu ya, Bu. Oke, silakan Bu. Belum. Belum, Bu. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Belum jelas. Sebentar, agak. Nah. Ya, Bu. Sebentar, Bu. Ini nggak bisa. Gini, Ya, silakan, Bu. Saya kan ikut pelatihan lab waktu itu. Ya, Bu Sopriani dulu ya. Bentar. Oke, silakan, Bu. Iya. Saya ikut pelatihan lab, tapi sertifikatnya baru keluar Januari kemarin. Apa itu bisa dihitung, Pak, untuk kenaikan pangkat tahun ini? Januari 2020 ya? Iya. Boleh. Silakan, tidak masalah. Boleh. Oh iya. Walaupun ada di SKP, Pak. Nggak apa-apa, tidak masalah. Oh enggak. Oh Ya. iya. Jadi Bapak Ibu, Terima kasih, Pak. saya sampaikan dulu, SKP itu bukan nilai mutlak ya Bapak Ibu ya, tapi melalui SKP Bapak dan Ibu bisa untuk mempedomani pengusulan angka kredit pada periode-periode tahunannya, tahun penilaiannya. Jadi nilai SKP bisa membantu, tapi bukan sebagai nilai mutlak seperti itu. Oke, Bu Rumiati, silakan. Bu Rumiati. Baik Pak. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya. Pak, yang berkaitan dengan nomor 23 ini, baik. Semua dokumen diberikan nomor urut. Berarti nanti kami nguploadnya itu misalnya tahun 2018, thread semuanya Pak ya? Bukti fisiknya ya? Halo? Untuk bukti fisik ya, Bu? Ya. Oke. Bukan baik. ya, yang kayak ini Pak, yang kayak. Oh ya, seperti bukti fisik pengembangan diri seperti itu ya? Ya Pak. Baik. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu pada saat men-scan dokumen, jadi misalnya kan di dalam surat edaran yang kami sampaikan seperti ini, yang kami sampaikan dalam surat edaran, Bapak dan Ibu bisa baca. Di sini kan ada urutannya.
seperti satu scan PDF surat pernyataan kasihan dokumen. Nah, tinggal dikasih nomor sini Bapak Ibu. Nomor 1, nomor 2. Tapi di sini tidak perlu ditulis scan lagi, cukup surat pernyataan kasihan dokumen, nama filenya. Nomor 2-nya SK CPNS, SK PNS, terus sampai dengan ketika Bapak dan Ibu bertemu dengan bukti fisik, contohnya nomor 15 ya. Di 15 ini Bapak dan Ibu misalnya 15 sertifikat kegiatan KKGTK, kemudian 15 lagi. Pokoknya pakai nomor 15 saja, Bu. Jangan dilepas dari nomor 15-nya. Jadi kita tahu bahwa dokumen itu adalah khusus untuk nomor 15. Nah, seandainya misal nomor 11 atau nomor 12 itu tidak ada, atau nomor 12 misalnya belum ada, atau 13 tidak ada, tidak perlu diisi, tidak perlu dibuat nama filenya. Cukup dilompati saja nomornya. Jadi nomor 11 langsung ke nomor 14, 15, seterusnya sampai dengan dokumen terakhir. Nah, khusus untuk surat keterangan tadi, nomor 18, 18 itu lembar pengesahannya kita minta PDF, tapi filenya kita minta dalam bentuk Word atau PDF boleh. Misalnya tidak ada lagi Word-nya tidak apa-apa, PDF juga boleh. Tidak perlu di-scan. Artinya PDF dalam arti ini adalah PDF ketika Bapak dan Ibu convert dari Word ke PDF, bukan Bapak dan Ibu scan satu-satu gitu. Kalau misalnya scan satu-satu merepotkan sekali kayak gitu kan, terlalu banyak. Itu Bu. Oke. Pak, berarti kan yang nomor 12 ini kan sudah nggak ada lagi Pak ya, yang bagi yang baru diangkat dalam jabatan guru berarti sertifikat pendidik. Betul. Oke. Siap Pak, makasih banyak Pak. Oke. Ada lagi Bu, Bapak Ibu? Silakan angkat tangan biar saya nyalakan mic-nya. Bu, Bapak-bapak belum ada nih. Selain Pak Giri tadi. Ada lagi, Bu? Cukup ya? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Pak Gustang mau nanya? Pak Gustang? Masalah link tadi, Pak. Ya, silakan. Masalah link tadi, seperti Bu Mala sampaikan tadi, itu linknya kan nggak bisa terbuka, Pak, tadi, Pak. Oke, baik. Saya minta, Pak. Gimana? Oke. Saya minta Pak Pediari respon, Pak. Pak Pediari katanya link tidak terbuka, Pak Pediari. Silakan, Pak Pediari. Oke, sebentar. Saya cek dulu untuk linknya. Mas Dras, ini terkait dengan untuk naik pangkat ini, maksud saya seluruh peserta yang akan naik pangkat itu melakukan registrasi dulu. Nah, di dalam selesai registrasi, ntar saya akan bikin folder untuk menguploadnya. Jadi masing-masing sudah punya folder atas nama masing-masing. Jadi tidak berantakan lagi ntar. Untuk linknya saya coba dulu untuk link formnya. Ya. Oke, baik. Pak Gustang ada lagi? Sebelum Pak Pederi nanti akan saya rasa cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu. Pak Edras. Ya, siap. Pak Edras. Oke, baik. Silakan. Bu Mala, Pak. Oh iya. Satu lagi nih, Pak. Oke, baik. Mengenai yang untuk bukti fisik yang harus dikirimkan ke BKD itu, Pak ya. Karena tidak seperti yang dari dinas, dari BKD-nya kita tetap mengikuti aturan yang lama, Pak ya. Betul. Apakah susunan bukti fisik yang nanti akan dikirimkan ke BKD di dalamnya masih menyertakan format terakhir yang kemarin dikirim dari BKD itu, Pak? Oke. Baik, saya coba. Baik, Bapak Ibu. Saya coba buka lagi dokumen yang perlu dikirimkan ke BKD. Ini Bapak Ibu dokumennya. Urutannya sama SK CPNS, SK PNS, jelas ya. SK kenaikan pangkat terakhir, SK penyesuaian masa kerja bila ada ya. Kemudian SPT, surat perintah tugas. Nah, saya perlu garis bawahi, ini sangat penting. Baik Bapak dan Ibu, misalnya baru diangkat pada saat Bapak dan Ibu, contohnya ada guru. Misalnya pada saat dia 3B belum diangkat sebagai kepala sekolah. Kemudian pada saat dia mau naik 3C, dia diangkat sebagai PLT di sebuah sekolah. Maka SK PLT-nya atau SK kepala sekolahnya itu dan SK
penugasan lainnya itu dianggap sebagai surat perintah tugas. Jadi itu juga harus dilampirkan pada saat Bapak dan Ibu mengusulkan kenaikan pangkat. Dan begitu juga di salinan dokumen yang diunggah. Itu juga ada kami mintakan, surat perintah tugas. Kemudian SKP yang diminta itu adalah SKP 2018 dan SKP 2019. 2 tahun Bapak Ibu ya, SKP-nya 18 dan 19. Dan ini tolong dipastikan bagi Bapak dan Ibu yang mutasi dalam 1 tahun itu 2 kali atau 3 kali mutasi, maka SKP-nya disesuaikan dengan SKP urutan mutasinya. Kemudian salinan sah kartu pegawai, jelas ya. Salinan sah ijazah terakhir jelas. Tadi seperti dijelaskan di depan. Kemudian SK pengangkatan pertama dalam fungsional guru jelas. Itu adalah SK Jagur. Tapi kalau guru-guru yang sudah diangkat lama, biasanya tidak ada, itu tidak perlu dilampirkan. Kemudian PAK lama, PAK pada saat golongan sebelumnya. Kemudian sertifikat pendidik. Nah, ini bagi yang baru dapat sertifikat pendidik dilampirkan. Kemudian sertifikat induksi bagi yang baru diangkat juga. Nah, berkasnya Bapak dan Ibu untuk golongan 1 sampai golongan 3D dibuat 2 rangkap menggunakan map warna hijau. Sama seperti tahun sebelumnya. Kemudian golongan 3D ke 4A itu 3 rangkap. Nah, dokumen ini semuanya, Bapak dan Ibu, harus disahkan oleh atasan langsung. Atasan langsung, Bu, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kepala sekolah, bahasa Bangka, atau beguyurlah ngantar berkas ke dinas. Karena kan banyak nanti. Kepala sekolah ini harus kepala dinas yang tanda tangan atau legalisir. Jadi kalau yang ke guru masih aman. Ada kepala sekolah yang mungkin jumlahnya tidak banyak. Jadi kalau dia kepala sekolah, sambil dokumen lain disiapkan, dokumen BKD sudah boleh diantar untuk dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan. Oke. Demikian Bu Mala ya. Iya. Oke. Pak, ya. Pak, ini mungkin pertanyaannya agak menyimpang dari yang kita bahas pada pagi hari ini. Ya, kami kebetulan dapat tugas ini Pak dari kepala sekolahnya mengenai untuk penyampaian dana tryout siswa kelas 6, Pak. Bagaimana, Pak? Dana TO, Pak. Iya. Dana TO kelas 6, Pak. Dana TO kelas 6? Iya. Yang kabupaten ya, Bu, ya? Atau iya, yang kabupaten, Pak. Oh, kalau itu... Yang kabupaten, Pak. Nanti saya konsultasikan dulu ya, ke bidang teknis ya. Saya konsultasikan dulu ke bidang teknis, ya. Ya, Bu. Maaf, Pak. Kami kemarin sudah di-share, sudah dibagi berapa jumlahnya. Hanya sekarang maksudnya mau diantar kemana seperti itu, atau mau ditransfer ke rekening mana, kayak gitu, Pak. Oh. Kalau itu kayaknya bidang teknis saja, Bu. Ya, ke Pak Alamsah atau ke Pak Wangga. Ya. Oh ya. Maaf, Pak ya. Terima kasih, Pak. Baik, siap. Baik. Pak. Oke, Pak Pediari silakan, Pak Pediari. Pak Pediari mungkin mau menjelaskan, silakan Pak Pediari. Silakan Pak Pediari. Pak. Ya. Tadi sudah di-share screen-nya ya, ada daftar nama tadi ya. Oke, silakan Pak. Di-share screen-nya ya, ada daftar nama. Oke, sambil menunggu Pak Pediari, mungkin ada lagi Bapak Ibu? Oh, silakan Pak. Silakan Pak. Bentar Pak. Oke, silakan Pak. Ya, di dalam pengusulan pangkat tadi kan harus registrasi dulu. Ya. Ya. Registrasi di 8 si pangkat tes itu kebetulan kan yang mau usul itu kan ada 3 orang, Pak. Ya. Nah, kemudian apakah 3 orang itu registrasi masing-masing, apakah secara kolektif, Pak? Oke. Baik. Kita tampung, Pak. Ada lagi, Pak? Biar sekalian nanti. Nah, kemudian, ya. Nah, kemudian saya kan juga mau ngusul Pak yang Suherti itu, golongan kepala sekolah itu. Nah, ketika registrasi itu tidak ada yang ke 4B itu, Pak. 4B. Ketika mau registrasi ya,
Ya. Dari golongan 4A ke 4B itu yang pilihannya itu tidak ada, Pak. Pilihan format yang untuk registrasi itu. Oke. Baik. Itu bagaimana atau Pak PDRI nanti? Oke, baik. Cukup sekian, Pak. Ya. Baik. Silakan Pak PDRI. Pak PDRI boleh. Oke, sekarang ntar saya bikin dulu untuk 4B-nya. Ya. Oke. Sekarang ntar saya bikin dulu untuk 4B-nya. Oke Pak ya. Kemudian untuk registrasi. Registrasi tadi Pak. Registrasi itu harus masing-masing Pak. Harus masing-masing ya? Ya, tidak boleh kolektif. Harus masing-masing. Tidak boleh kolektif secara pribadi ya Pak ya? Ya, secara pribadi. Masing-masing guru ya? Betul. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Oke, silakan ada lagi? Oke. Ya Pak PDRI silakan. Silakan Pak PDRI. Silakan Pak PDRI. Ada yang mau disampaikan? Oke. Ya, terkait dengan masalah link tadi, Bapak pertama dengan Pak Agusteng, ya maksud saya gini, linknya sudah bisa dibuka Pak, tetap bisa dibuka Pak. Masukkan link yang ada di pada sudah terkirim itu ya? tutorial yang dikasih Pak Esdras tadi. Lah. Ya. Oke, udah bisa Pak? Nah. Jadi yang lama ini yang saya kirim, yang bisa saya buka ini. Ini Pak. Yang Bitly, yang ini Pak. Yang sama, ini. Alamat sama. Bitly. Rek itu ya? Ya, Rek. Dia akan muncul seperti ini. Ya, dia akan muncul seperti ini. Ya. Oke. Dan sudah saya tambahkan di kenaikan pangkat ke-nya itu sudah ada 4B-nya, Pak. Oke, terima kasih Pak PDRI. Ya. Oke, terkait dengan itu saya minta tadi semuanya registrasi. Di sini sudah ada sekitar 44 orang yang registrasi. Ya. Berdasarkan datanya, ada 44 orang yang registrasi. Oke. Maksud saya ini ntar setelah dibikin ini ada nama yang double juga di sini. Jadi jika memang ada 2 kali untuk dia registrasi seperti ini, saya akan ambil datanya adalah data yang terakhir. Artinya kemungkinan data yang pertama itu mungkin ada kesalahan. Jadi ada perbaikan sehingga dia melakukan registrasi kedua dan registrasi yang terakhir yang akan saya pakai. Ya. Oke. Nah, gunanya registrasi tersebut kita akan masuk ke berkasnya di sini. Jadi data dari registrasi tadi akan saya bikin misalnya di sini atas nama misalnya Bapak siapa? Suhardi. Ya. Oke. Nah, Bapak Suhardi setelah saya bikin foldernya, Bapak Suhardi tinggal masuk ke folder Pak Suhardi dan mengupload berkasnya di folder Pak Suhardi sendiri. Oh, begitu ya? Itu maksud saya. Jadi tidak tumbang tindih ntar. Dan nama filenya harus sesuai dengan nama file yang ada di edaran. Bisa ditambahkan depannya dengan nama yang bersangkutan. Oke. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi pemeregistrasinya sudah saya tambahkan, untuk kenaikan 4B-nya sudah saya tambahkan di sini. Ya. Oke. Dan linknya tolong diisi registrasinya sehingga saya mendapatkan daftar peserta yang akan melakukan kenaikan pangkat. Sip, Pak. Oke. Terima kasih ya. Jelas ya. Oke. Silakan Pak Esdras. Baik Pak PDRI. Bisa di-close dulu Pak screen-nya. Oke. Baik Bapak Ibu, ada lagi? Saya buka sesi tanya jawab. Kalau tidak ada, terakhir saya mungkin nanti minta dari Bu Dian untuk terkait
terkait SKP, Bu Dian mungkin bisa menjelaskan pola pengisiannya, kemudian agar tidak ada lagi kesalahan yang sama di periode Oktober ini, karena waktu kita untuk berdiskusi terkait dokumen-dokumen itu tidak banyak. Oke, silakan Bu Dian. Saya, Pak. Oh, Pak Azwir mau tanya dulu. Oh, silakan. Silakan, Pak Azwir. Oke. Bentar, Pak. Ya, silakan. Untuk Corona. Silakan, Pak. Legalisir, Pak. Ya. Legalisir yang ke dinas tuh untuk kepala sekolah apa saja, Pak? Semua- Legalisir. Ya, silakan. Legalisir yang untuk kepala sekolah ke dinas. Dokumennya. saja? Dokumennya, Pak ya? Ya. Oke. Dokumennya Bapak bisa lihat di surat kita. Di surat itu yang di ini, Pak. Yang perlu di legalisir itu pada poin D di surat. Poin D, Pak. Ya. Ada kan Poin Bapak D. Bapak buka PDF-nya ya? Ada di itu. Ya. Nah, itu dokumen yang perlu dilegalisir sampai nomor 1 sampai dengan nomor 9 kalau Bapak mungkin. Tidak, nomor 10 dan 9, Pak. ya, 1 sampai dengan 9. Ini semua harus dilegalisir oleh kepala dinas. Iya, Pak. Oke. Jelas ya, Pak? Makasih, Pak. Baik. Makasih, Pak. Baik. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, kami undang Bu Dian untuk menyampaikan masalah SKP-nya, Bu Dian. Silakan. Halo, Bu Dian. Ya, halo. Ya, silakan. Baik, Bu Dian. Baik, Bapak Ibu. Ya, halo. Ya. Kedengeran? Oke. Untuk SKP di periode Oktober yang dipakai adalah SKP 2018 dan SKP 2019. Jadi pastikan Bapak Ibu yang mau mengusulkan kenaikan pangkat sudah punya SKP 2018 dan 2019 yang sudah ditandatangani dan dipastikan benar. Benar di sini benar tanggalnya, benar angka kreditnya, dan benar semua yang ada di dalam SKP baik nilai sasaran maupun di pencapaian. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau mengusulkan kenaikan pangkat yang merasa SKP-nya masih salah, segera diperbaiki karena kita di-upload. Jadi sebelum di-upload pastikan itu sudah benar. Soalnya ada beberapa yang tanpa melalui kami langsung minta ke kepala dinas untuk menandatangani. Ada beberapa yang masih. Jadi dipastikan tanggalnya. Jadi untuk di halaman sasaran itu pastikan tanggalnya itu 2 Januari 2018 maupun 2019. 2 Januari dan di halaman pencapaiannya kalau dia SKP 2018 berarti halaman pencapaiannya tanggal 2 Januari 2019 dan untuk SKP 2019 berarti 2 Januari 2020. Nah, kalau untuk SKP yang ada beberapa tadi yang nanya, kalau SKP ternyata tidak sama dengan Dupak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting SKP memenuhi syarat dulu. Kalau memang ada yang belum dimasukin nggak apa-apa. Nanti kalau memang ada yang perlu dirubah nanti kita bantu untuk dirubah. Untuk SKP mungkin ada yang bertanya nggak? Langsung saja misalnya yang bertanya nanti coba saya jawab. Oke, silakan. Bapak Ibu, kalau ada yang terkait SKP, sebelum nanti kita simpulkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Kayaknya sudah pintar-pintar bikin SKP kan? Sudah semua ya Bapak Ibu ya? SKP 2019 mungkin sudah semua selesai atau sebelum Januari kemarin? Januari kemarin sudah selesai semua ya? Bagi yang masih... Yang 2019, ada nggak yang belum ngumpul? Ada yang belum? Ibu Dian, Pak Idras, Bu Dian. Baik. Iya, Bu Mala. Maaf Bu, saya SKP-nya itu kan yang 2019 ya? 2019 itu sama 2018 itu kemarin sebenarnya sudah dibawa sama rombongan teman-teman. Hanya tidak tahu ininya kemana, nggak sampai kayak gitu. Jadi kemarin saya terpaksa saya bikin ulang seperti itu. Jadi posisinya belum ditandatangani oleh kepala dinas, Bu. Masih di kantor? Kurang tahu juga saya ininya. Hanya sebelum kita ada kebetulan besok saya penghentian. piket nanti saya cek, Bu. Oh iya, Bu. Mohon bantuannya, Bu, kalau memang ternyata memang tidak ada, karena punya teman-teman semuanya kembali kayak gitu, punya sayanya tidak ada seperti itu. Biar saya susulkan ulang seperti itu, Bu. Iya, Bu.
Yang lain ada yang tentang penulisan tanggal, mekanisme pengisian SKP, ada yang masih bingung? Ada yang ingin bertanya? Penulisan tanggal, Bu. Tolong, Bu. Tanggal yang di mana, Bu? Tanggal yang di SKP-nya yang seperti Ibu jelaskan tadi. Saya kurang. Oke, untuk SKP 2018 di halaman sasaran, itu tanggal 2 Januari 2018. Kemudian di halaman pencapaian ya. Iya, halaman sasaran tanggal berapa, Bu? Tanggal 2 Januari 2018. Ini SKP 2018 dulu ya. Halaman pencapaiannya 2 Januari 2019. Dan untuk pada tangan yang halaman penilaian kinerja, yang biasa disebut halaman DP3 itu tanggalnya 4, 6, 8 Januari 2019. 4, 6, 8 Januari 2018. Januari 2019. Ya. Iya. Untuk SKP 2019, iya. Sama Bu, cuma diganti tahunnya aja. Oh, sama. Jadi di halaman sasaran 2 Januari 2019, halaman pencapaian 2 Januari 2020, dan halaman penilaian kinerjanya itu 4, 6, dan 8 Januari 2020. Ibu pastikan tanggal yang saya sebutkan itu bukan tanggal hari libur atau tanggal merah ya. Soalnya saya juga nggak buka kalender. Iya, iya Bu, nanti dicek. Terima kasih Bu Dian. Yang lain? Oke, kalau tidak ada, cukup ya. Saya kira Bapak dan Ibu cukup jelas. Bapak dan Ibu sudah lihat video tutorialnya kan? Video tutorialnya mudah-mudahan sudah cukup bisa menjadi panduan Bapak dan Ibu untuk melakukan pendaftaran via online dengan keterbatasan yang ada. Mudah-mudahan nanti untuk pemberkasan kita di tahun Oktober 2020 ini tidak menjadi kendala berarti. Kami informasikan untuk kenaikan pangkat periode April 2020 masih dalam proses penilaian dari BKN karena mereka juga melakukan WFH sama, bekerja dari rumah, jadi tidak maksimal. Jadi untuk kuartal kenaikan pangkat guru kita baru setengah yang di ACC. Mungkin juga akan hal yang sama kalau wabah ini masih berlanjut, mungkin juga akan berdampak pada periode Oktober. Tapi kita sudah melakukan persiapan untuk periode Oktober ini, sehingga nanti ke depan dalam penyusunan dokumen ini tidak menjadi hambatan, walaupun kita tidak bisa bertemu dengan secara langsung atau secara fisik. Sebelum ditutup, mungkin terakhir Pak Pedi, terkait aplikasi. Kalau tidak ada, kita akan close. Saya dong, Pak Idris, izin sebentar. Oke. Satu lagi. Siap. Untuk SKP, pastikan unit kerja UPTD Satuan Pendidikan SD berapa atau SMP berapa. Soalnya masih ada yang menggunakan langsung SD 1 Pekanbaru atau SD 1 mana. Tapi pakai UPTD Satuan Pendidikan. Jangan lupa Bapak Ibu, pakai unit kerjanya, pakai UPTD Satuan Pendidikan. Oke. Baik. Pak PDRI mungkin? Ya. Mohon kepada seluruh guru-guru yang akan mengajukan kenaikan pangkat sesuai dengan edaran yang kami buat, maksimalnya tanggal 20 untuk registrasinya. Mohon kerjasamanya biar kita bisa bikin linknya dan bisa bekerjanya nggak semrawutan target filenya. Seperti itu permintaan saya. Adapun tar teknisnya yang tidak bisa jalan aplikasinya atau memang ada kendala, bisa WA Japri ke saya atau Pak Esdras ataupun Pak Budian. Ntar saya akan eksekusi. Oke, saya seperti itu Pak Esdras. Baik. Oke. Oh, silakan Pak Azwir. Pak PDRI ada pertanyaan. Mau cara registrasi tadi Pak. Cara registrasi tadi tidak jelas saya. Oke. Cara registrasinya? Iya. Ya. Jelas tadi. Oke, sebentar Pak.
Ya. Pertama Bapak masukkan alamat yang tadi. Alamat yang tadi. Alamat mana ya, Pak? Di surat, Pak. Di surat ada, Pak. Di surat. Di surat ada, Pak. Di Ini surat. alamatnya kita bikin di sini. Ini, Pak. Itu alamat. Iya. Iya. Lamet. Bisa, Pak. Masuk nggak, Pak Azwin? Bisa masuk ya? Iya, Pak. Nggak main aja, Ji. Ini, Pak. Lihat, Pak. Kelihatan, Pak? Kosong kelihatan gambarnya. Kelihatan, Pak? Belum muncul, Bang. Udah, Pak. Nanti saya WA pribadi aja, Pak. Oke. Susah, Pak. Ya, nanti kita juga akan upload alamatnya di grup ya, Pak, di grup kepala sekolah. Iya, iya. Iya, iya. Iya, Pak. Ya, nanti Mantap. bisa diisi. Oke. Iya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Baik. Baik, Bapak dan Ibu, saya rasa untuk sosialisasi kita pada pagi hari ini cukup. Terima kasih. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas terkait tata cara, kemudian dokumen yang perlu diupload, dan hal-hal lainnya dapat dijapri ke saya pribadi atau ke Bu Dian terkait SKP, dan terkait nanti penguploadan juga bisa ke Pak Pediadi. Artinya kita bekerja dari rumah mungkin tidak langsung direspon, tapi yakinlah nanti setelah beberapa jam kemudian kita langsung follow up dan kita respon untuk beberapa langkah-langkah perbaikan. Untuk rekaman ini nanti akan kami upload di YouTube GTK, Bapak dan Ibu. Seandainya Bapak dan Ibu nanti ingin mengulang kembali instruksi-instruksi ataupun pemberitahuan yang sudah kami sampaikan melalui Zoom ini, nanti bisa Bapak dan Ibu ulangi kembali dengan menonton secara langsung di YouTube GTK. Demikian Bapak dan Ibu ya. Terima kasih. Iya, Pak. Sampai jumpa lagi di meeting-meeting lainnya. Selamat siang. Terima kasih. Sama-sama, Pak.